Berawal dari informasi yang kami dapatkan di media sosial, saya segera mengontak kawan-kawan untuk melakukan penggalangan donasi. Meskipun mata mengantuk, persiapan pun kami lakukan dengan matang dan terukur. Beberapa logistik diantaranya yaitu gula, teh, kopi, susu, supermie, sarden, dan lain-lain telah kami kemas dengan serapi mungkin. Waktu berjalan begitu cepat. Di base camp, tepatnya pukul 7 pagi, kami berkumpul dan berdoa pada Tuhan memohon perlindungan dan keselamatan untuk membawa bantuan kemanusiaan ini. Misi kemanusiaan pun dimulai. Desa Keruing, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, adalah satu dari sekian banyak desa di Kabupaten Katingan yang terdampak banjir. Oke, pagi hari ini kita dari tim PPI mau meluncur ke Desa Keruing yang terdampak banjir. Jadi hari ini hari Rabu, tanggal 22 September 2021. Minta doanya semoga bantuan dari Purna Paskibraka Indonesia selamat dan tepat sasaran diterima oleh korban terdampak banjir. Untuk bisa sampai ke Desa Keruing, kami harus menempuh perjalanan dari Palangkaraya selama 4 jam. Dan ini sudah termasuk 30 menit melalui jalur air. Perjalanan ini juga menyuguhkan pemandangan yang tidak biasa, yaitu hamparan padang pasir putih yang begitu menawan. Aspal yang rusak akibat hantaman banjir pun turut mewarnai perjalanan kami. Setelah berjam-jam menempuh perjalanan, kami pun tiba di Jalan Setapak Pelabuhan Desa Jahanjang. Pelabuhan ini kemarin dijadikan sebagai posko relawan. Sampai di lokasi apa nih jalan namanya, Jang? Desa Jahanjang. Desa Jahanjang. Jadi dari sini kita naik perahu, bukan perahu sih apa nih? Longboat. Jaraknya berapa? Sekitar 45 menit. Perjalanan tadi dari Keringpangi ke titik ini berapa? Jam setengah. Jadi lumayan lama ya. Jadi saatnya kita turunkan barang dulu dan persiapan naik ke atas longboat. Tim segera bergegas mempersiapkan diri dan menurunkan obat-obatan dan logistik. Pelabuhan Desa Jahanjang merupakan tempat transit kami untuk menuju Desa Keruing. Dengan longboat atau klotok, kami harus menempuh perjalanan air selama 30 menit. Dikwe semangat semangat likut. Lembut udah. Oh. Bilang kita hibur itu kan? Setengah jam kan? Oke, saat ini kita sudah naik ke atas klotok menuju Desa Keruing. Informasi yang didapat dari warga tadi sekitar 30 menit ya Kak Sugeng ya. Ya, siap. Ini sungainya lumayan besar, lumayan luas, dan doakan semoga perjalanan kita selamat sampai tujuan. Memang ada beberapa yang tidak menggunakan pelampung karena keterbatasan, tapi mudah-mudahan semua berjalan dengan aman dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Dengan longboat atau klotok, kami harus menempuh perjalanan air selama 30 menit. Tim pun dipecah menjadi 4 rombongan. Perahu pertama pembawa logistik telah dahulu berangkat menerjang arus Sungai Katingan. Ngeri banget. Bocor guys. Luar biasa, arus airnya deras banget. Inilah hutan belantara Kalimantan. Selamat datang di pedalaman Kalimantan. Kita beruntung nih ketemu sama monyet-monyet liar. Ini. Jadi hutannya masih benar-benar alami. Ini masuk ke daerah jalan sempitnya yang menuju Desa Keruing. Arus airnya lumayan deras dan tadi alhamdulillah kita bisa ketemu dengan satwa liar. Jadi hutan di sekitar sini memang benar-benar masih alami. Nah ini teman-teman, kita sudah mendekati daerah pedesaan kira-kira ini ya. Saya juga nggak tahu karena belum pernah ke sini. Ya, oke, saatnya perahu kita menepi. Awas kejepit. Perahu kami menepi ke salah satu lanting warga. Selamat datang di Desa Keruing.
Tim bergegas menuju posko terdekat. Logistik yang telah tiba lebih dahulu segera disiapkan untuk dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Kita sudah sampai di desa tempat menyalurkan bantuan. Jadi sepertinya pasca banjir ya. Jadi masyarakat mulai menata lagi kehidupannya sehingga keadaan tetap kembali normal seperti sebelum banjir. Kita coba jalan-jalan dulu. Ada beberapa rumah yang masih terendam, contohnya rumah ibu ini. Saya tidak bisa berlama-lama bersama ibu ini, karena salah satu anggota tim mengajak saya untuk mengunjungi warga yang sakit parah. Tanpa pikir panjang, saya segera merapat ke rumah warga tersebut. Oke guys, ini sudah sampai di salah satu rumah warga yang saat ini sedang sakit, jadi kita bawa ke medis, langsung cek langsung, dan sepertinya keadaannya cukup parah, jadi kita coba untuk melihat lebih dekat lagi ditangani seperti medis langsung. Bapak bernama Adikson ini mengidap penyakit gula alias diabetes. Tim medis pun menyarankan agar sebaiknya si bapak dirujuk ke rumah sakit, namun sang bapak menolak dan memilih bertahan di rumah. Semoga ada mukjizat kesembuhan untuk beliau. Oh gitu ya. Kita lanjut ke bagian sana lagi, lihat korban yang sakit berikutnya. Nah itu kayaknya kita harus ke sana, Jal. Kita ngelihat beberapa warga yang terdampak banjir. Jadi ini baru pertama kali ya datang ke perjalanan yang cukup jauh. Kalau buat saya baru pertama kali, dan sambutan warga benar-benar hangat. Jadi kedatangan kita itu tidak sia-sia rasanya. Iya. Nah ini posko apa nih? Posko sembako nih kayaknya. Sembako tadi ya. Tepat di belakang kita adalah bantuan-bantuan dari para donatur yang sudah sampai ke desa ini. Seperti inilah keadaan di beberapa titik di Provinsi Kalimantan Tengah yang terdampak banjir. Kedatangan kita ke sini benar-benar disambut hangat oleh para warga. Ini benar bukan mengada-ngada ya. Baru pertama kali datang ikut kegiatan bakti sosial, tapi warga desanya tuh menyambut kita dengan ramah. Warga desa benar-benar memanfaatkan kegiatan ini untuk pertama menerima bantuan sembako yang sudah ada disiapkan itu di belakang kita. Yang kedua untuk memanfaatkan kegiatan berobat secara gratis. Selain digunakan untuk gudang logistik, posko relawan juga dijadikan sebagai tempat pelayanan dan pengobatan gratis. Banyak warga yang mengeluh demam, diare, gatal-gatal, bahkan batuk-batuk. Rombongan kami sedikit masuk lebih dalam lagi untuk membagikan logistik. Mengingat banyaknya rumah yang masih terendam banjir, merekalah yang menjadi prioritas utama kami untuk dibagikan logistik terlebih dahulu. Informasi yang saya dapatkan dari Ketua RT setempat, ternyata banjir telah mengepung desa selama 15 hari lamanya. Wow, luar biasa. Wah, dalam nih, sepaha. Kita coba naik ke dalam. Aman, Bu? Oke, mudah-mudahan aman. Ya, nah. Iya, di Manggu kemarin Bu kena juga, Bu. 3 hari. Iya. Nah, ini keadaan rumah warga. Ini kan sama banjir ini. Oh, batasnya sampai ini, Bu? Iya. Kawan-kawan ini batas sampai sini. Nah, jadi kalau saya berdiri di sini perbandingan. Iya. Nah, jadi sebatas ulu hati atau perut. Nah, itu lumayan tinggi. Jadi kalau tidurnya di ini, Bu, ini dikasih tempat tidur nih. Tempat isi itu. Iya. Selama ini kan baru ini yang banjir. Ini yang terparah. Iya. Ini yang terparah, kawan-kawan. Kalau dulu berarti kira-kira selututnya aja. Iya. Oh iya. Oke, kalau gitu terima kasih Bu. Kami lanjut ke rumah-rumah yang lain. Iya. Yuk. Ke paha Kak ya? Sudah mau tempat tinggal. Iya. Nah ini kondisinya begini. Makasih Bu.
Oke, kita lanjut ke tempat yang lain. Lewat ya. Oke, lanjut ke rumah berikutnya. Mana? Ini 1, 2, 3. Satu, dua. Oke, Pak, ini kan tahun 2021 berarti banjir yang paling parah di Desa Keruing ini, Pak ya? Paling parah. Batasnya kalau untuk orang dewasa sampai nggak sampai perut atau sebatas ini sampai? Kalau di jembatan ini kemarin kan segini lah. Oh, sebatas pinggang orang dewasa. Iya, berarti ini yang terparah. Tanahnya sudah tenggelam. Iya. Ada beberapa rumah warga yang hancur nggak, Pak, akibat banjir ini, Pak? Kalau hancur sih Enggak ya? ada beberapa aja yang rusak. Oh, gitu, dindingnya sama lantainya tadi kan. Kalau yang sakit tadi ada beberapa yang memang sudah sakit karena banjir atau sakit sebelum banjir? Kalau sebelumnya sih sakit. Oh, sebelumnya sudah sakit ya. Parahnya ya Pas banjir memperparah sakitnya berarti. parah lagi. Waktu terus berjalan begitu cepat, perut pun sudah mulai keroncongan. Saya dan tim lainnya memilih kembali ke posko untuk istirahat makan siang. Pihak Pemdes sudah menyiapkan kopi dan makanan untuk kami. Gerimis makin menggoda membawa untuk tidur siang. Oke, selamat makan. Selamat makan. Selamat makan, satu kotak untuk berdua. Saatnya kita perjalanan kembali menuju Palangkaraya. Kegiatan sudah selesai dan semoga ini bukan menjadi kunjungan kami yang terakhir, tapi menjadi sebab kunjungan kami yang selanjutnya ke desa ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Paskibraka. Mengingat penderitaan mereka yang masih berlarut-larut, sejujurnya berat hati ini untuk meninggalkan Desa Keruing. Namun apa daya, ada pertemuan, ada pula perpisahan, ada perjalanan, ada pula kenangan. Semoga ini bukan menjadi perjalanan terakhir saya ke Desa Keruing. See you next time. Alhamdulillah. Kita lanjut balik ke Palangkaraya, jarak